Nah, kembali semuanya tadi adalah suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang mendapatkannya itu memang dengan cara bil kasbi, dengan cara usaha. Tapi ada juga orang yang mendapatkan kekayaan itu yang min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga. Tanpa diduga-duga. Makanya kata ulama, para pakarnya, para ahlul hikmah, harta yang datang kepada kita itu terbagi secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, rezeki itu lah. Rezeki ini ya maksudnya sudah ditentukan sama Allah, nggak boleh dirubah-rubah sudah. Itu contohnya seperti kita memiliki kulit sawo mateng ya, bahkan kematangan ya, hidung minimalis, bukan pesek ya, kalau pesek kan gimana gitu, minimalis. Kemudian kita punya rambut ya ala Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Tidak boleh dirubah-rubah. Ini sudah rezeki yang sudah ditentukan sama Allah. Kalau kita operasi hidung supaya mancung, yang mancung dijadikan pesek, mata sipit dibelah langsung jadi belok matanya. Nggak boleh merubah-rubah suratan takdir tadi. Rezeki yang sudah begitu nggak boleh dirubah-rubah. Kalau berubah-rubah hukumnya haram. Hukumnya haram. Sudah terima apa saja yang datang dari Allah Ta'ala. Ada kurang lebih setahun yang lalu saya bawa jamaah umroh. Ibu-ibu saya bawa. Nah, waktu itu dari hotel kita menuju ke Masjidil Haram mau umroh. Di perjalanan, maksudnya waktu jalan kaki itu berpapasan dengan orang-orang Turki, orang-orang mana begitu. Ini jamaah saya, ibu-ibu ini ngelihat perempuan-perempuan Turki cantik-cantik katanya. Saya bilang, Bu, sampai ngelihat cantik-cantik nggak tuh orang Turki, orang apa itu? Oh cantik Abu ya katanya. Sebenarnya mereka itu ngelihat kita, mereka menyangka kita ini yang cantik. Mereka yang bilang kita ini cantik. Artinya mereka kepingin punya hidung kayak kita ini, minimalis. Suka dia. Badan mungil, suka dia. Nah, jadi kita ini terkadang itu tuh ngelihat orang hidung mancung, kepingin pancung. Padahal yang mancung kepingin hidungnya pesek, mungil kayak kita. Lihat orang barat tuh punya kulit putih, mereka kepingin punya kulit hitam, makanya mereka suka berjemur supaya menjadi kulit hitam. Nah kita walaupun gak berjemur sudah hitam duluan. Syukurlah kita ini. La ilaha illallah. Nah ini gak boleh dirubah-rubah. Haram hukumnya. Yang kedua kata ulama alul hikmah, ada rezeki yang mesti dicari. Kalau mau dapat uang, ya kerja. Kalau nggak mau dapat uang, nggak usah kerja, tidur aja di rumah. Kalau mau makan, kalau mau kenyang, ya makan. Kalau nggak mau lapar, nggak usah makan. Kan begitu tuh. Dua ini, min haitsul dengan cara kerja. Kemudian yang ketiga, min haitsu la yahtasib, tanpa disangka-sangka. Nah, ini banyak caranya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan kemudahan. Allah akan beri jalan yang terbuka semuanya. Dan Allah akan berikan rezeki yang tanpa diduga-duga. Kuncinya di takwa itu. Nah, takwa tadi ini banyak cabangnya untuk mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib. Ada dengan cara sedekah. Sedekah. Maka orang-orang bahar itu mengajarkan, guru-guru kita mengajarkan kalau bisa setiap hari itu ada sedekah subuh. Sedekah subuh. Awali dalam kehidupan kita itu di pagi hari dengan sedekah. Nah, ada namanya sedekah subuh. Karena itu memudahkan pintu rezeki kita. Nah, ada dengan cara apa? Berbakti dengan orang tua. Ada.
Guru-guru kita tuh mengajarkan siapa yang membaca Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira di dalam salatnya nih. Terlebih-lebih waktu sujud terakhir membaca Rabbi filli wali walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali. Rabbi filli wali walidayya sampai 5 kali, setelah 5 kali ditutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini mujarab sekali. Ya, kata ulama kita siapa yang berdoa demikian hidupnya nggak pernah susah. Artinya kayak orang juga, orang bisa makan kambing, kita bisa makan kambing. Orang bisa makan nasi padang, kita juga bisa makan nasi padang. Orang bisa naik pesawat, ya kita juga bisa. Orang berangkat umrah, kita juga bisa. Artinya orang itu nyaman tuh hidupnya. Nah itu doa tuh. Berbakti lawan orang tua. Makanya ada istilah, rajakanlah orang tuamu, maka Allah akan memberikan kau rezeki seperti halnya seorang raja. Jadi yang punya orang tua tuh beruntung tuh. Beruntung. Kalau dia masih punya orang tua, ayo. Jadikan orang tua kita itu raja. Arti raja itu maksudnya layani dia. Betul-betul. Ya, layani betul-betul. Apa yang dia mau serahkan semuanya. Ambil, kasih abah mau kemana, mama mau kemana. Mau kemana, mau umrah kah? Ayo sudah ini. Doakan mah insya Allah setengah bulan lagi nih, atau 1 bulan lagi atau 3 bulan lagi nih dapat rezeki, mama berangkat, abah berangkatkan. Rezeki itu luar biasa tuh datang tuh. Nah, ada dengan orang tua, apalagi dengan sholawat ada, dengan zikir ada, dengan apa lagi? Dengan membahagiakan anak istri, membahagiakan anak istri itu luar biasa tuh kalau kita bisa membahagiakan anak istri itu, kasih ini, ngasih itu sama istri. Jadi orang kita itu royal lah ya sama istri. Rezeki itu lancar tuh. Nah, kalau dia pelit sama istri, pelit juga rezekinya datang. Banyak caranya, istighfar. Baca istighfar itu mendatangkan rezeki. Banyaklah ya. Min haitsu la yahtasib itu kuncinya di takwa tadi. Nah, takwa itu cabangnya banyak. Untuk mendapatkan takwa tadi, cabangnya itu banyak sekali. Nah, itu yang ketiga. Dan andalkan juga ini rizki min haitsu la yahtasib tadi ini dengan cara takwa. Jangan hanya mengandalkan bekerja saja, jangan. Orang bekerja saja tidak pakai min haitsu la yahtasib ini. Enggak pakai jalan takwa dia. Begitu-gitu aja enggak naik-naik dia. Enggak naik-naik. Tapi kalau ada orang bekerja walaupun gajinya itu cuma 3 juta, 4 juta, tapi dia ngandalkan min haitsu la yahtasib ini, Masya Allah. Gaji boleh 3 juta, tapi cara lain ini banyak nih. Entah bagaimana caranya Allah kasih itu. Ada saja jalannya itu. Ada jalannya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat kata ulama, rezeki istidraj. Apa istidraj itu? Istidraj itu dilanjur. Dilanjur. Dilanjur itu bahasa Banjar lah. Kalau bahasa kitanya itu ya apa ya? Diumbar. Seperti umpama ada orang punya kambing kurus, dikasih makan, dirawat sampai gemuk. Setelah gemuk, besar, sehat, diapain tuh kambing? Dipotong. Dipotong. Kan begitu tuh orang melihara kambing, melihara sapi. Penggemukan jar bahasa kitanya. Penggemukan. Setelah sehat, gemuk, pak, potong. Begitu juga orang. Ada orang ini tidak sholat, tidak puasa, maksiat kemana-mana. Tapi Masya Allah, aneh sama sekali. Dia punya uang banyak. Jadi pejabat, terkenal lagi di mana-mana. Ada nggak seperti itu? Ada. Tapi Allah biarkan orang seperti ini. Namun ketika Allah sudah murka, Allah mengambilnya itu dengan cara yang sangat pedih. Bisa Allah hancurkan karirnya. Bisa Allah jatuhkan dia punya harta tadi, diambil dengan sekejap mata.
dengan cara naudzubillahi min dzalik, nasallallahu mungkin kebakaran, kebanjiran, ini bisa. Ya contohnya seperti kaum Ad, kaum Samud. Semakin jauh dari Allah Ta'ala, semakin makmur dia punya kota. Tapi Allah biarkan, tunggu kata Allah sampai datang waktunya. Nah ya, sampai datang waktunya. Nah, jadi jangan sampai memilih cara yang 4 ini. Kalau memilih cara yang 4 ini, apalagi mencarinya itu betul-betul dengan menentang Allah, umpama pesugihan, melihara tuyul, susur ngesot, babi ngepet, parakang, jenglot, dipelihara semuanya itu. Tali pocong perawan, apalagi, gundurwo, kolor ijo, boto ijo, semuanya dipelihara. Apakah masih ada? Ada orang-orang masih seperti itu, ada melihara. Mengelabui orang dengan menyilap mata orang-orang itu. Siapa yang melakukan itu? Dia. Bantuan siapa? Bantuan jin. Memang sudah Allah janjikan kepada bangsa jin, bangsa iblis tadi itu, untuk membantu orang-orang yang sesat. Istidrat tadi sengaja, silakan kata Allah Ta'ala. Cuman kamu kekal dalam neraka selama-lamanya. Sengaja untuk menggoda, untuk menguji keimanan kita, bertahan atau tidak kita dengan iman tadi, kuat nggak dengan iman kita tadi. Nah, ala kulli hal, semua yang kita alami dalam dunia ini memang sudah suratan takdir dari Allah Ta'ala, termasuk kekayaan, kemiskinan dan sebagainya. Bersyukurlah dan berbagilah apa yang Allah telah berikan kepada kita. Karena kata pepatah mengatakan anfiq ma fil jaibi ya'tika ma fil ghaibi. Keluarkan apa yang di kantong, keluarkan apa yang ada di kantongmu, maka Allah akan memberikan sesuatu yang tidak engkau sangka-sangka. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi hati-hati, yang kita berikan ini adalah sesuatu yang baik. Jangan ibarat kata jar orang zaman sekarang apa ya? Pencucian uang kah? Istilahnya aja, uang korupsi disedekahkan, uang riba disedekahkan, uang hasil menipu dibawa ke haji. Nah, ini nggak bisa. Jadi kalau sesuatu yang kita ingin bagikan itu mesti syaratnya satu, sesuatu itu adalah sesuatu yang betul-betul halal. Halal. Yang kedua, baik. Arti baik itu jangan sudah barang yang tidak baik, nasi basi diberikan ke orang. Ini ada nasi basi Pak, ada nasi Pak, sekali dimakan basi, jangan. Nah, jadi halal, kemudian baik, kemudian yang ketiga ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas. Itu kalau seandainya kita mempunyai sesuatu yang ibarat kata bisa berbagi. Tapi kalau kita tidak bisa berbagi, umpama memang takdirnya ada seseorang, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi diberikan secukupnya aja. Maka berusahalah terus di dalam mencari kebaikan Allah Ta'ala, bersabar. Bisa jadi di dunia ini dia tidak punya apa-apa, tapi di akhirat Allah berikan dia yang berlipat ganda. Nah, sehingga ada doa yang Nabi baca, tapi insya Allah kita nggak ada yang mau baca doa ini, ya. Dan jangan baca doa ini. Ada doa Nabi, ini doa khusus Nabi Muhammad. Allahumma ahyini miskina, wa amitni miskina, wahsyurni ma'al masakin. Apa kata Nabi? Allah jadikan saya orang miskin. Mati juga jadi orang miskin. Tapi di akhirat masuk surga bersama orang-orang miskin. Kenapa Nabi berdoa demikian? Supaya Nabi tidak ada banyak pertanyaan di akhirat nanti. Kalau Nabi kita itu mau kaya gampang. Allah Ta'ala sudah nawarkan. Wahai Rasulullah, kalau engkau kepingin gunung Uhud ini jadikan emas untukmu. Tapi tidak mau Nabi. Tidak mau. Kenapa? Karena mengerti bagaimana fitnahnya dari kekayaan itu. Tapi kita jangan juga jadi orang miskin. Jadilah jadi orang kaya. Nah, Nabi itu berpesan, kadal faqru ayyakuna kufra.
hampir saja orang miskin itu jadi kafir. Karena kemiskinannya jadi kafir. Nah, jadi bagaimana? Dalam sisi lain Nabi kepingin jadi miskin. Tapi dalam sisi lain Nabi menyarankan jangan jadi miskin. Maksudnya adalah kalau kita kaya, berbagilah. Kalau kita miskin, hati-hati, jaga iman. Karena kebanyakan orang-orang miskin, orang fakir, imannya itu bisa terjual. Saking miskinnya itu nah, datang nanti orang membawa Indomie, membawa bantuan. Bapak Ibu maukah masuk ke agama ini? Kita subsidi, kita akan beri sumbangan setiap minggu, setiap bulan. Banyak sekali orang seperti itu, imannya hilang gara-gara miskin tadi. Nah, kenapa? Karena miskinnya tidak beriman. Banyak orang-orang miskin tidak kuat dengan kemiskinannya, apa yang terjadi? Lalu ngambil jalan pintas. Bisa dengan cara kekerasan, merampok ini itu dan sebagainya, atau cara yang nyeleneh, melihara apa namanya itu yang aneh-aneh, biar bahasa kitanya bersekutu dengan jin. Banyak seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah berusaha untuk menjadi orang kaya, tapi kalau jadi orang kaya berbagilah kepada sesama. Tapi kalau memang suratan takdirnya ada seseorang tidak bisa jadi kaya, maka bersabarlah. Karena di balik kemiskinan itu di akhirat itu lebih mudah karena tidak ada pertanyaan sana sini. Baik, kiranya cukup sekian dulu. Insya Allah kita sambung lagi. Kami nanti akan berangkat insya Allah di hari Selasa ya, tanggal 30 Desember. Berangkat umrah, bawa rombongan, dan insya Allah kembali mungkin tanggal 12 Januari atau mungkin tanggal 13 Januari. Nah, nanti di hari Sabtu nanti selama keberangkatan kami silakan saja nanti mencari guru ya di hari Sabtu, atau mau libur atau apa terserah saja ya. Insya Allah kita sambung lagi pelajaran kita tentang bab nafkah di dalam rumah tangga, insya Allah setelah kepulangan kami dari umrah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.